Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Kristus. Bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-19. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat hari yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, terlebih buat rasa rindu dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis di dalam Kolose pasal yang kedua, ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-19. Begini firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Carilah perkara yang di atas. Karena itu, janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan, dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang dan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, menerima sesuatu pastilah memiliki konsekuensi dalam kehidupan kita. Kalau kita menerima sesuatu hadiah, sesuatu pemberian, pastilah ada konsekuensi di balik itu. Bahkan kalau kita mengikutkan dunia ini, orang akan bilang, hati-hati, tidak ada makan siang yang gratis gitu ya. Atau lebih dalam lagi, ketika kita menerima seseorang masuk ke dalam kehidupan kita, pastilah ada konsekuensi di sana. Makanya ketika kita menerima seseorang, di sana kita diperhadapkan dengan menerima apa adanya dan menerima ada apanya. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika ayat 6 ini juga menyapa kita dengan mengatakan kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, itu bermakna bahwa Paulus ingin kita berada di dalam penerimaan yang sesungguhnya.
berada di dalam komitmen, berada di dalam konsekuensi apapun yang terjadi di dalam penerimaan kita akan Kristus di dalam kehidupan kita. Bukankah itu juga yang disapa, yang ditegaskan di dalam ayat yang ke-18 itu? Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Bla bla bla, bla 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 gitu. Artinya apa? Di dalam situasi itu, di dalam penerimaan itu, tidak hanya menerima, tapi selalu ada tantangan, selalu ada godaan. Tapi Paulus mengatakan kepada jemaat Kolose, jangan sampai kita terpengaruh atau terkontaminasi dengan ajaran-ajaran, paham-paham, teologi yang menyala, yang bahkan tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Terlebih juga paham Yahudi atau pengandalan akan hukum Taurat di dalam kehidupan kita. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kota Kolose itu adalah tempat bertemunya berbagai tradisi dan kebudayaan. Dan ini mengakibatkan sangat berpeluang melahirkan berbagai ajaran yang dapat mempengaruhi kekristenan di Kolose. Kita melihat dari backgroundnya, dari latar belakangnya, di tengah jemaat Kolose berkembang berbagai ajaran yang bertentangan, bahkan sangat meremehkan ajaran Kristus. Dan itu berpotensi menggoyahkan kepastian iman orang percaya ketika itu. Mereka tetap diikat dengan larangan-larangan tertentu yang menyesatkan, seperti apa yang dituliskan ayat 14, 16, dan 18 itu. Oleh sebab itulah Paulus memberikan peringatan yang tegas dan keras, seperti apa yang kita lihat di ayat ke-8 itu. Peringatan tegas dan keras kepada jemaat yang telah mengenal dan hidup dalam Kristus, agar mereka tidak gampang terombang-ambing, tidak terbawa arus. Kata kerja yang dipakai Paulus kita lihat di dalam ayat 6 sampai ke-7 menunjukkan bahwa status mereka yang baru harus dihidupi dengan mau mempertahankan kemenangan iman dalam segala bentuk aspek kehidupan mereka. Terlebih bukan dengan kekuatan mereka sendiri, tetapi tetap hidup di dalam anugerah yang bersumber dari Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam Dia, dalam Tuhan Yesus, itu berarti dimampukan untuk hidup kudus, benar, dan tidak bercela. Karena seluruh kepenuhan Allah yang ada di dalam Kristus. Kita bisa melihat di ayat yang ke-9 sampai ke-10. Semua peristiwa yang dialami Yesus sebagai manusia itu telah menghidupkan kita di dalam karya penebusannya. Inilah iman kita, bahwa di dalam Yesus kita telah menyalibkan kehidupan lama dan dibangkitkan sebagai manusia baru yang telah diperbarui di dalam Dia. Seorang teolog, John Chrysostom, mengatakan bahwa hidup di dalam Kristus merupakan penerimaan jalan menuntun kepada Bapa. Disebutkan berakar. Berakar artinya kejadian yang terjadi di masa lampau dan sampai sekarang masih ada dan tidak bisa hilang. Membangun pikiran-pikiran Kristus di dalam kehidupan kita dan tetap di dalam Kristus. Kita melihat ada kata dibangun, itu berarti memiliki kekuatan yang besar di dalam iman. Karena hanya imanlah sebuah bangunan dan membutuhkan fondasi yang kuat dan kontribusi yang aman. Iman itu menjadi dasar, iman itu menjadi fondasi agar bangunan imanmu, kehidupanmu tetap kokoh di dalam Kristus. Paulus menganalogikan tumbuhan dengan akarnya. Kita tahu bagi tumbuhan, akar memiliki banyak kegunaan. Selain untuk menyerap air dan zat hara, itu membuat berdiri kokohnya sebatang pohon, sebatang tumbuhan.
tanpa akar yang kuat, tanpa akar yang bertumbuh, maka dipastikan pohon itu tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa bertahan. Akar yang tertancap ke dalam tanah, itulah fondasi bangunan yang kuat. Akar membuat tumbuhan dapat berdiri kokoh. Oleh karena itu, tumbuhan dapat bertahan dari terjangan angin kencang dan hujan deras. Pohon itu tidak akan mudah tumbang atau rubuh, karena akarnya menjadi pengikat yang kuat ke tanah. Analogi itulah dipakai Paulus untuk menggambarkan pentingnya bagi umat Kristen di Kolose untuk tetap berpegang pada ajaran dari Kristus. Sebab di sekitar mereka pada waktu itu berkembang berbagai pengajaran yang sangat berbeda dengan ajaran Kristus. Dan itu sangat berpotensi menjauhkan mereka dari kebenaran Kristus yang telah diajarkan oleh Paulus. Karena itu, untuk dapat berdiri teguh, kata Paulus, jemaat itu harus mengakar dan berakar pada ajaran Kristus sebagai sumber makanan rohani mereka. Sebab hanya ajaran Kristuslah yang akan memberi pertumbuhan bagi rohani orang percaya, sehingga dapat bertumbuh dan berbuah dengan baik. Dan ajaran Kristus juga yang akan memampukan mereka tetap berdiri teguh di dalam iman mereka dan iman kita pada saat ini. Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Rasul Paulus memperingatkan jemaat di Kolose terhadap para penipu. Itu yang dikatakan, hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah, dan bahkan di ayat yang ke-8, supaya jangan ada yang menawan kamu. Paulus begitu menekankan kesempurnaan Kristus dan pewahyuan Injil untuk menjaga mereka dari segala tipu daya yang menjerat dari orang-orang yang mau merusak ajas-ajas kehidupan mereka. Ingatlah, manusia tidak bisa dibangun di atas Kristus jika kita tidak lebih dahulu berakar di dalam Dia. Kita harus menyatu dengan Tuhan, kita harus menyatu dengan Allah, menyatu melalui iman yang hidup, dan ada hati yang dikuasai di dalam iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka dipastikan kita bertumbuh di dalam Tuhan Yesus, bahkan di dalam segala arah kehidupan kita. Sesuai apa yang dikatakan yang telah diajarkan kepadamu, sesuai dengan ajaran Kristen yang dengannya kamu telah diajari. Paulus mengingatkan kita untuk waspada terhadap segala filsafat agama, tradisi yang menekankan usaha manusia terlepas dari Allah dan pernyataannya dalam Alkitab. Dan kita melihat bahwa banyak sekali ajaran-ajaran yang mencoba mempengaruhi kita, menyesatkan kita. Terlebih jemaat Kolose pada saat itu. Lihatlah ajaran yang mengatakan, yang terjadi, yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Yesus itu sama dengan manusia. Yesus itu tidak ada apa-apanya. Yesus itu hanya setara atau di bawah seorang malaikat. Belum lagi berbicara tentang hukum Taurat, bicara tentang makanan, bicara tentang sunat dan segala sesuatunya. Tentu saja memang bisa mempengaruhi iman percaya orang pada saat itu. Tapi sekali lagi Paulus mengatakan tetaplah bertumbuh, berakar di dalam Kristus sebagai dasar yang kuat. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Taurat itu benar tidak salah. Namun satu hal yang pasti yang harus kita pahami, Taurat tidak dapat memberikan keselamatan itu. Taurat itu tidak bisa memberikan sorga itu. Sebab firman Tuhan juga berkata bahwa sorga itu bukan soal makanan dan minuman. Keselamatan itu kita dapatkan hanya karena anugerah dari Tuhan Yesus yang memindahkan kita dari kegelapan kepada terangnya yang sesungguhnya. Kita mengingat khotbah di minggu lalu ya, bagaimana Tuhan Yesus memindahkan kita dari kegelapan. Manusia lama diubahkan menjadi manusia yang baru. Manusia diubahkan oleh kasih dan darahnya yang tercurah di kayu salib itu. Maka sekali lagi Paulus mengatakan, jangan pernah tergoda dan dipengaruhi oleh orang-orang yang kelihatan suci, namun ternyata semua hanya kamuflase, semua hanya kepura-puraan, semua hanya kemunafikan belaka. Kelihatannya melakukan kebenaran firman Tuhan, namun hatinya dipenuhi kebencian dan rencana-rencana jahat untuk menjatuhkan iman orang percaya kepada Kristus Yesus.
Saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang bisa kita petik? 3 hal yang saya gariskan. Yang pertama, kasih Tuhan itu nyata. Dia hanya mau dan selalu mengasihi serta menyelamatkan umat. Yang kedua, tetaplah teguh dan jangan goyah. Beriman, berakar, dan bertumbuhlah, juga mau dibangun di dalam dasar iman yang teguh kepada Yesus di dalam hidupmu. Yang ketiga, Yesus Tuhan sudah memberikan penyelamatan, memberikan pengampunan, lebih lagi memberikan nyawanya untuk keselamatan setiap kita. Maka tetaplah hidup dan beriman di dalamnya. Dan jadilah pribadi yang telah menerima keselamatan itu di dalam hidupmu. Meskipun menerima Kristus selalu juga punya konsekuensi. Tapi pribadi yang tetap bertahan, pribadi yang tetap kuat di dalam iman kepada Kristus, dipastikan di dalam iman akan memperoleh keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Maka tetaplah teguh. Dan itu yang menjadi kekuatan di dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab tema kita juga mengatakan Tuhan mengasihi dan melepaskan bangsanya. Amin. Tuhan memberkatimu. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami sehingga kami menjadi teguh, berakar, bertumbuh di dalam Engkau. Sehingga godaan, sehingga tantangan, sehingga pergumulan pun tidak akan mampu mengubah dan membuat kami terombang-ambing di dalam iman percaya yang hanya kepada Tuhan Yesus. Dalam kasih-Mu Tuhan, enyahkanlah virus-virus ini. Amin.